Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ida, masih di pembelajaran IPA kelas 9 tentang sistem reproduksi pada manusia. Kita akan melanjutkan bab 1 ini tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu kita akan membahas tentang menstruasi. Siklus menstruasi. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi. Kemudian dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Namun ada juga siklus menstruasi yang pendek, yaitu sekitar kurang lebih 18 hari. Dan ada juga siklus menstruasi yang panjang, yaitu selama kurang lebih 40 hari. Nah, ini gambar dari siklus yang terjadi pada dinding rahim. Ada fase menstruasi, kemudian fase proliferasi, dan fase sekretori. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini terdapat hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang dia akan memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Hormon FSH ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut letaknya di otak bagian depan. Pada fase ini dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya yang kedua adalah fase proliferasi, di mana pada fase ini terjadi proses perkembangan folikel. Ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal atau disebut dengan proses proliferasi. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang, atau proses ini disebut dengan ovulasi. Yang terakhir adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah dilepaskan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Selanjutnya, jika ovum bertemu dengan sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau kehamilan. Nah, jadi proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur, yaitu di dalam tuba falopi, karena sel telur menghasilkan senyawa kimia yang berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas, yaitu suhu tuba falopi atau tempat sel telur berada saat itu lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Hasil fertilisasi disebut dengan zigot. Zigot yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi
akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertanam atau terimplantasi ke dalam endometrium. Endometrium yaitu lapisan kulit dari uterus yang paling dalam. Pada kondisi ini seseorang akan mengalami kehamilan. Inilah tahap-tahap perkembangan embrio atau janin di dalam uterus. Pada trimester pertama atau 3 bulan pertama, pada periode ini terbentuk hampir semua organ tubuh. Janin saat itu sangat rentan terhadap radiasi, kemudian obat-obatan ataupun alkohol. Oleh karena itu, pada trimester pertama ini, ibu yang hamil harus memilih nutrisi yang baik untuk janinnya dan menjauhi kebiasaan yang buruk, misalkan merokok, kemudian minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, ini gambar dari embrio ya pada usia 5 minggu yang A. Kemudian yang B adalah sudah terbentuk janin. Embrio sudah menjadi janin. Pada kondisi ini, pada gambar yang A, ukuran embrio kurang lebih sekitar 7 mm. Kemudian embrio juga telah memiliki bakal tulang belakang. Kemudian otak dan sumsum tulang belakang juga mulai terbentuk. Nah, pada yang gambar B, embrio sudah dapat disebut sebagai janin. Janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh kantung amnion atau kantung ketuban. Nah, janin terlihat menyerupai manusia. Janin berukuran kurang lebih 5,5 cm. Kemudian otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Janin juga sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki, kemudian juga memutar kepala. Jadi pada akhir trimester pertama ini, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelaminnya biasanya juga sudah tampak dan detak jantung juga dapat dideteksi. Kemudian periode perkembangan pada trimester kedua, yaitu terjadi perkembangan utama janin, di mana terjadi perbesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Nah, gambarnya seperti ini, janin usia 4 minggu. Kemudian yang B adalah janin usia 20 minggu. Kondisi janin, di mana janin usia 4 minggu adalah janin berukuran 19 cm. Kemudian berat badannya 0,5 kg. Janin telah terlihat seperti bayi. Ini jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Kemudian janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin mulai aktif bergerak. Kemudian trimester ketiga, atau 3 bulan yang ketiga, berarti usia 7-9 bulan, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup dalam lingkungan luar. Dalam trimester ketiga ini terjadi sistem sirkulasi dan respirasi yang mulai mengalami perubahan dan memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri, kemudian tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm. Ini kondisi yang normal. Jadi panjangnya sekitar 50 cm, berat badannya sekitar 2-3 kg.
Demikian proses fertilisasi sampai terjadi kelahiran. Kemudian kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi itu dapat disebabkan oleh bakteri, jamur maupun virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya. Bisa juga akibat transfusi darah yang terinfeksi, kemudian ditularkan juga akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat-obatan terlarang atau narkoba. Beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama contohnya adalah gonore atau GO. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian gejalanya adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan yang berwarna kuning kehijauan pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini gambar yang A adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian yang B ini adalah akibatnya dari GO, kerusakan pada mata. Selanjutnya yang kedua contohnya adalah sifilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awalnya adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, yaitu biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Nah, ini gambarnya bakterinya Treponema pallidum. Kemudian gejala penyakitnya bisa menyerang pada wajah. Ada juga yang punggung, di punggung maupun di dada ya, seperti ini. Sifilis. Kemudian yang ketiga herpes simplex genitalis, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Yang A gambar dari virus herpes simplex. Kemudian yang B gejalanya dari penyakit ini terutama pada alat kelamin. Yang keempat adalah HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum perlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Ini gambarnya, yang A virus HIV, yang B penderita HIV atau AIDS seperti ini. Jadi imunnya menurun, akhirnya terjadi penyakit bermacam-macam. Selanjutnya adalah keputihan. Keputihan ini yang kelima ya, keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan ini bersifat encer, ada yang kental, berbau tidak sedap, bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini diakibatkan oleh infeksi dari jamur Candidemia albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik.
Selanjutnya yang ke-6 adalah epididymitis. Ya, penyakit ini terjadi pada pria. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Nah, bagaimana upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi pada manusia? Ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri maupun parasit, yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Kemudian biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Kemudian yang keempat adalah memotong rambut pada daerah organ reproduksi. Selanjutnya, bagi kamu yang perempuan, hindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan dan pati liner secara terus-menerus, karena ini akan bisa mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik. Selanjutnya, bisa memicu tumbuhnya jamur. Kemudian juga harus menjaga pergaulan dengan memilih teman yang baik. Selanjutnya, gunakan internet secara arif dan bijaksana. Senantiasa meningkatkan keimanan agar terhindar dari seks bebas dan narkoba. Nah, demikianlah upaya-upaya kita bisa menjaga sistem reproduksi kita. Nah, silakan mencari referensi yang lainnya. Mungkin bisa menambah referensi kita untuk pembelajaran kita kali ini. Saya cukupkan sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.